Alhamdulillah usailah sudah bacaan amaliyah baik Yasin, Asmaul Husna, Ratibul Athos, Ratibul Haddad, juga Maulid atau Qasidah Burdah sudah kita baca semuanya. Semoga kita yang hadir dan pemirsa yang mengikuti acara ini semoga mendapatkan pahalanya, juga mendapatkan barokahnya. Dan insya Allah bisa ngambil pelajaran dari apa yang kita lakukan pada malam hari ini. Dari ilmu, dari kita melihat, mendengarkan. Ini kalau kita ambil pelajaran semuanya adalah ilmu. Ilmu tidak harus kita mendengar, tidak harus kita menyaksikan langsung. Tapi apa yang kita rasakan, yang kita saksikan, yang kita lihat, yang kita dengar, itu kalau kita mengambil pelajaran, mengambil ibrah, itu adalah semuanya adalah ilmu. Bahkan ada pepatah mengatakan khudhil hikmata walau min afwahil majanin. Ambillah ilmu hikmah sekalipun itu datangnya dari mulutnya orang-orang yang gila. Jadi orang gila ngomong apa, kadang-kadang itu kalau kita perhatikan ada sesuatu yang manfaat untuk kita. Kita ambil pelajaran darinya. Maka dari itu, jadi kita hadir di majelis itu tidak harus kita mendengarkan ceramah-ceramah, tapi yang kita saksikan, yang kita lihat, yang kita rasakan di majelis itu, kalau kita bisa meresapinya adalah itu semua ilmu. Insya Allah mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dari majelis malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, para pemirsa yang berbahagia rahimakumullah. Saya ingin menyampaikan bahwasanya kegiatan rutin yang dilaksanakan di alun-alun Kota Kediri pada akhir tahun, yaitu tanggal 31 Desember, kami tidak mengatakan malam tahun baru. Ya, akhir tahun, ya, tanggal 31 Desember itu biasanya kita mengadakan kegiatan tabligh akbar, pembacaan sholawat, pembacaan Ratibul Haddad, dan ada pengajian. Rutin kita lakukan sudah selama 7 tahun kalau nggak salah. Tapi untuk kali ini, tahun ini berkaitan dengan adanya pandemi dan sebagainya, maka mohon maaf kami sudah koordinasikan dengan pemerintah Kota Kediri untuk tahun ini ditiadakan. Ya. Untuk tahun ini ditiadakan. Dan alhamdulillah di Kota Kediri ini dalam mengawal acara malam tahun baru ini diperketat. Jadi jalan-jalan menuju Kota Kediri semuanya ditutup. Saya turut berbahagia, gembira juga. Karena apa? Yang kita tahu, biasanya setiap malam tahun baru itu banyak kegiatan-kegiatan, banyak anak muda-mudi turun di jalan-jalan, mereka melakukan kemaksiatan. Mungkin laki perempuan yang bukan mahramnya, mungkin pacarnya, mereka boncengan sepeda motor, kemudian duduk-duduk di satu tempat. Setelah itu apa yang mereka lakukan kita tidak tahu. Yang pasti itu adalah perbuatan dosa. Belum lagi kadang-kadang mereka minum-minum, mabuk-mabukan, kemudian sampai ada tawuran dan sebagainya. Nah ini perbuatan dosa. Maka tanggung jawab sebagai pemerintah daerah, seperti Bapak Wali Kota dan semua yang ada di pemerintahan ini ikut bertanggung jawab atas apa yang terjadi di wilayahnya. Maka saya mengapresiasi kalau di tahun ini ditiadakan, bukan hanya masalah pandemi saja, tapi ini antisipasi yang baik agar apa? Para pemuda-pemudi kita tidak tersesat, tidak jatuh kepada perbuatan maksiat yang dimurkai oleh Allah SWT. Mudah-mudahan yang seperti ini kalau bisa setiap tahun. Kalau perlu, tidak perlu kita ada ajarkan tabligh akbar, sholawatan di alun-alun seperti yang kita lakukan tahun-tahun kemarin. Itu bukan kita untuk mengadakan acara dalam rangka memperingati malam tahun baru, tapi kita mengantisipasi, kita mengisi agar di malam tahun baru yang biasa digunakan untuk hura-hura, apalagi tempatnya di alun-alun, di situ ada masjid agung, masjid jamek. Bagaimana kalau itu dibiarkan begitu saja, akan dipergunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Di situ ada minuman keras, ada mabuk-mabukan, ada orang pacaran. Terus kemudian mereka menghidupkan, menyalakan petasan-petasan api untuk hura-hura untuk masyarakat kepada Allah. Maka apa yang terjadi? Ma'udzubillah min dzalik. Di hadapan masjid jamek terus kemudian dibuat maksiat. Maka dari itu kami sudah 7 tahun yang lalu koordinasi dengan pemerintah kota dan alhamdulillah itu berjalan sampai 7 tahun.
kita mengisi acara di sana ya. Nah, itu harapannya. Tapi kalau memang setiap tahun kegiatan seperti itu malam tahun baru ditiadakan, bahkan diantisipasi, ditutup dan sebagainya, tidak ada keramaian di di jantung kota atau di tempat-tempat tertentu di kota ini atau di daerah-daerah yang lain, alangkah itu baiknya. Ya, jadi sehingga malam tahun baru anak muda-mudi lebih banyak di rumah, dipergunakan untuk ibadah kepada Allah, untuk zikrullah, untuk sholawat, untuk tilawatil Quran, untuk sholat sunnah dan sebagainya. Itu saya pikir lebih baik. Atau mereka mendengarkan tausiah, pengajian dari majelis-majelis baik di YouTube atau di live streaming yang ada di masjid yang di daerah-daerah itu. Itu saya pikir lebih baik daripada mereka harus keluar. Nauzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi untuk tahun ini ditiadakan ya. Mohon maaf para pecinta majelis zikir dan majelis selawat yang biasa mengikuti kegiatan rutin di alun-alun Kota Kediri. Sekali lagi untuk tahun ini ditiadakan. Saya mohon kepada semua yang biasa hadir di acara itu untuk tinggal di rumah saja. Ya, tinggal di rumah, membaca Al-Quran, membaca zikir, membaca salawat, atau mendengarkan pengajian-pengajian, atau memegang medsos, membawa HP-nya, membawa tabletnya. Di situ bisa menuliskan sesuatu yang bermanfaat, atau bisa mendengarkan tausiah-tausiah daripada para alim ulama, para kiai, para hafidh dan sebagainya. Saya pikir itu lebih bermanfaat daripada Anda harus keluar. Para hadirin wal hadirat, para pemirsa yang berbahagia, ini pentingnya kita ini kadang-kadang duduk-duduk ngobrol atau menuliskan sesuatu, karena kita tidak lepas setiap harinya itu dari medsos pegang ini. Hati-hati. Setiap apa yang kita ucapkan, yang kita tuliskan, semuanya akan diminta pertanggungjawaban Allah SWT. Semua akan diminta pertanggungjawaban Allah SWT. Setiap yang kita ucapkan, yang kita lakukan, ini tidak lepas dari kanan kiri kita adalah malaikat raqib dan atid yang mencatat semua amal perbuatan kita. Jadi yang kita ucapkan, yang kita lakukan, yang kita tulis di medsos, itu semuanya dicatat oleh malaikat-malaikat yang ada di sekeliling kita ini. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, kata Allah SWT. Apa yang diucapkan, tidak satu pun yang diucapkan oleh seseorang kecuali akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Maka dari itu lebih baik kita berhati-hati. Jangan mengucapkan segala sesuatu yang tidak ada manfaatnya, apalagi mengandung di situ dosa, bermaksiat kepada Allah. Maka kamu ada dicatat dan di situ ada pertanggungjawaban di akhirat nanti. Tapi yang kita ucapkan, yang kita tulis itu bermanfaat baik untuk diri kita dan untuk orang lain. Insya Allah kita pun akan menikmati hasilnya kelak di akhirat berupa pahala dari Allah SWT. Ya. Ada sebuah syair mengatakan, wa ma min katibin illa sayafna wa yabqa dahru ma katabat yadah fala taktub bi kaffika ghaira syai'in yasurruka fil qiyamati antara. Wa ma min katibin, tidak pun seorang yang pernah menulis, illa sayafna, kecuali dia akan mati. Orang yang hidup ini semua yang pernah menulis sesuatu ini, pasti orang itu akan mati. Wa yabqa ad-dahru ma katabat yadah, dan yang dia tuliskan itu akan abadi. Yang dia tuliskan akan abadi. Itu nanti kamu tulis, kemudian di-share di medsos, kemudian dibagikan oleh orang, dibagikan ke orang lagi, dibagikan ke orang lagi. Kalau yang kamu tulis berupa pahala, berupa sesuatu yang baik, yang manfaat untuk dibaca oleh orang lain, maka kamu mendapatkan pahalanya. Tapi apabila yang kamu tulis itu mengandung unsur dosa, bermaksiat kepada Allah SWT, maka kamu ikut dosa dan kamu membagikan, dan orang-orang yang membagikan itu mendapatkan andil dosa pula. Dan semua orang yang membacanya, yang mengikuti semua itu ikut andil dosanya. Maka dosa-dosa mereka akan dilimpahkan, diberikan kepada kamu semuanya. Alhamdulillah, berarti kamu jariyah dosa. Mana lebih manfaat, lebih kita harapkan?
Kita mau jariah dosa apa jariah pahala? Ini baik kita jariah pahala. Maka lebih baik kita nulis sesuatu yang manfaat untuk diri kita, untuk orang lain. Kita bagikan, kita share. Kita misalkan ada tulisan-tulisan yang baik di medsos, silakan di-like, silakan dikomentari, lalu dibagikan. Kamu ikut andil pahala di situ. Karena kamu like itu bertanda kamu sepakat, setuju. Maka ada tulisan-tulisan yang tidak baik, misalkan di situ ada unsur-unsur adu domba, ada tulisan-tulisan yang di situ ada unsur-unsur bermaksud kepada Allah SWT. Misalkan ada orang membagikan gambar-gambar yang membuka aurat dan sebagainya. Terus kamu ikut like, berarti pertanda kamu sepakat, setuju dengan yang dibagikan oleh orang itu. Berarti kamu ikut andil dosanya di dalam di dalam like tersebut, atau berkomentar, kamu mendukung membenarkan itu, atau kamu membagikan itu, berarti kamu ikut andil di dalam dosanya. Tapi kalau itu tulisan itu baik, bermanfaat, kamu like, kamu mendapatkan pahalanya. Apalagi kamu komentar yang baik-baik, menyenangkan orang yang membagikan itu, kamu mendapatkan pahalanya, yaitu idkhalus surur ala qalbi muslim, sedekah. Orang membuat saudaranya muslim itu senang, bahagia, itu merupakan sedekah. Maka dari itu, kalau ada tulisan-tulisan baik silakan di-like. Lebih-lebih di FP Majelis Rosa itu kan kita punya FP, fanpage. Silakan setiap ada kegiatan atau yang di-share di FP kita itu silakan di-like, kemudian dikomentari yang baik-baik, lalu dibagikan. Dan harapan apa? Kamu ikut andil pahala di situ. Siap ya? Fala taktub bikafika ghaira syai'in. Janganlah kamu menuliskan sesuatu. Ya. Ya surruka fil qiyamati antaru, kecuali menulis sesuatu yang kamu nanti di hari kiamat akan senang melihat hasil daripada apa yang kamu tulis itu. Paham? Janganlah kamu menulis sesuatu kecuali tulisan-tulisan yang membuat kamu nanti akan melihatnya bahagia, kamu senang melihatnya tulisan kamu nanti di akhirat. Artinya apa? Tulisan kamu nanti akan membuahkan hasil, yaitu ridhonya Allah, dan kamu dimasukkan surga akibat tulisan itu. Janganlah kamu menulis sesuatu yang tidak membuat kamu bahagia di akhirat nanti. Paham ya? Karena apa? Setiap yang kita ucapkan, yang kita tulis, yang kita perbuat, kama qala Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah. Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan satu kalimat min ridwanillah, yang di situ ada unsur mengandung keridhaan Allah Subhanahu wa taala, la yulqilaha balan, sedangkan dia tidak memperhatikan tulisannya itu, tidak memperhatikan ucapannya itu. Dianggap sepele, biasa gitu loh. Tapi dia mengatakan atau mengucapkan atau menulis sesuatu yang baik-baik, yang mengandung ridha Allah Subhanahu wa taala, yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha dengan tulisan atau dengan ucapan kita. Sementara kita tidak perhatian terhadap tulisan atau ucapan itu, nganggap biasa-biasa saja. Mungkin kamu mengatakan, ya Allah, mudah-mudahan ya Allah apa yang kita lakukan ini bermanfaat, sehingga Allah ridha, Rasulullah ridha kepada kita. Mudah-mudahan ini membuahkan hasilnya nanti di akhirat kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan ucapan sebenarnya biasa gitu, diucapkan, tapi mengandung ridha Allah, membuat Allah Subhanahu wa taala ridha. Yarfa'ullahu biha darajat, yang demikian itu akan mengangkatnya orang itu mendapatkan derajat kedudukan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, wa innal abda, sesungguhnya seorang hamba la yatakallamu bil kalimah, dia berbicara dengan satu kalimat min sukhtillah, membuat Allah murka kepadanya. La yulqilaha balan, sedangkan dia tidak memperhatikan apa yang dia ucapkan, dia yang tuliskan itu. Seolah-olah dianggap biasa, sepele saja. Yahwi biha fi jahannam, maka dengan kalimat itu, dengan tulisan itu, dengan ucapan itu yang dianggap remeh biasa itu membuat Allah murka, maka akan menjerumuskan dia ke dalam api neraka jahannam. Ma'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita menganggap tulis sepele gitu-gitu saja, dianggap biasa, enggak ada apa-apa. Atau kita mengucapkan sesuatu kita anggap biasa-biasa saja. Tapi yang demikian itu membuat Allah murka dan berakibat apa? Menjerumuskan dia akan masuk ke dalam api neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu saya minta supaya kita berhati-hati dalam menulis, dalam berucap, ya.
tulislah yang bermanfaat, berucaplah yang bermanfaat. Insya Allah Allah ridha kepada kita dan diangkat derajat kita dan kelak kita akan masuk ke surganya Allah SWT. Tapi kalau kita menulis sesuatu yang tidak ada manfaatnya, yang ada unsur dosanya, maksiat kepada Allah, membuat Allah murka, maka walaupun kita anggap itu biasa-biasa saja, sepele-sepele begitu saja, tapi itu mengandung murka Allah, maka Allah SWT akan memasukkan kita ke dalam api neraka jahanam. Na'udzubillah min. Bismillahirrahmanirrahim ya. Sekali lagi saya ingatkan nanti di malam tahun baru jangan keluar, di rumah saja ya. Usahakan bagaimana kita ini hidup yang baik. Kita ini berusaha bagaimana dengan masjid semacam ini kita mengharap supaya kita ini berusaha ingin jadi baik. Kita kumpul dengan orang-orang soleh. Dan kapanpun, dimanapun, kita suatu saat pasti akan mati. Ya kita pikirkan bagaimana kita mati nanti. Kita ingin bagaimana mati itu matinya baik. Dalam keadaan yang baik. Dan diterima di sisi Allah SWT menjadi hambanya yang dicintai Allah SWT. Kita dimasukkan surga Allah. Itu kita inginkan. Makanya kita berupaya bagaimana kita kumpul di masjid-masjid semacam ini. Kita mendengarkan tausiah, nasihat-nasihat. Supaya kita ini lebih gemar untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Hal-hal yang membuat Allah SWT ridho. Dengan harapan kita bisa mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita masuk surganya Allah SWT. Dan insya Allah kalau kita ini kumpul dengan orang-orang saleh, dan inilah teman-teman kita di akhirat nanti. Jadi teman-teman kita di akhirat nanti yaitu teman-teman kita semasa hidup di dunia ini. Kalau teman-teman kita orang-orang soleh, dan orang soleh nanti akan bisa memberikan syafaat di akhirat. Jadi orang-orang soleh itu berteman dengan orang-orang soleh semacam ini. Saya yakin ini kita kumpul di masjid ini banyak orang-orang yang soleh di sini. Dan orang soleh nanti bisa memberikan syafaat selain Rasulullah SAW. Selain Rasulullah SAW, para nabi, para anbiya, mursalin, para syuhada, itu mereka memberikan syafaat. Dan orang-orang yang soleh pun juga bisa memberikan syafaat kelak di akhirat. Nah, maka dari itu insya Allah kita kumpul-kumpul di masjid ini. Di samping kita membaca zikir, membaca sholawat, juga kita mendengarkan tausiah, juga kita bisa kumpul dengan orang-orang soleh. Pasti nanti akan bermanfaat di akhirat kita. Belum di dunia. Kalau di dunia pun kalau kita seperti Pak Thohir dengan teman-teman kita yang lainnya, yang beberapa hari ini kita mendengarkan beritanya beliau meninggal dunia. Saya dengarkan ceritanya yang baik-baik, meninggal dalam keadaan Masya Allah, menghembuskan nafas terakhir dengan kalimat thayyibah, mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan syahadat. Dan selama berkumpul dia dengan orang-orang yang soleh di masjid-masjid seperti ini, sungguh bahagianya. Diceritakan yang baik-baik oleh orang-orang di sekelilingnya, oleh teman-temannya. Sangat beruntung. Coba andaikan kalau inti gak kumpul di masjid ini, kemana inti coba? Inti kumpulnya sama orang-orang mungkin suka cangkruk di warung kopi. Mungkin ini dibicarakan hal-hal yang bermaksud kepada Allah. Terus kemudian bisa saja nanti kamu kumpul di tempat-tempat karaoke, tempat-tempat naik klub, tempat-tempat di situ, tempat-tempat bermaksud kepada Allah SWT. Mungkin kumpulannya untuk ngadu jago, kumpulannya konco-konco sing komplek, senengane mendem. Kira-kira kalau seperti itu yang terjadi, kira-kira kalau mati ceritanya kayak apa? Yang menceritakan ya orang-orang itu, teman-temannya itu. Loh, bengi bar banyoni titik raku. Malah apa jenenge ngombe bareng. Entek sak botol. Kok mati ya? Ya coba ceritanya kan jelek-jelek seperti itu. Bisa bayangkan, kira-kira orang yang seperti itu kemana larinya? Matinya kemana? Ke surga apa neraka? Kamu bisa bayangkan kalau orang matinya dalam keadaan seperti itu, kira-kira ke surga apa ke neraka? Mau bilang dari. Waduh, gayu. Nabi tak terti loh, neng komplek. Ya kok gak ngerti kabarnya kok Roro kok mati. Ya coba. Yang menceritakan pasti teman-temannya ya yang seperti itu. Teman-temannya yang teman-teman sehari-harinya itu menceritakan tentang kematiannya yang jelek-jelek seperti itu. Tapi kalau kita ini yang ahli zikir, ahli masjid semacam ini, insya Allah pasti kita diceritakan oleh teman-teman kita yang baik-baik semacam ini. Seperti bagaimana Pak Thohir, bagaimana riwayat hidupnya, ahli masjid, ahli zikir, mengadakan kegiatan-kegiatan masjid-masjid di sekitarnya gitu. Juga bagaimana Pak Ali Ansori, dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid, ibadah terus gitu. Akhirnya diceritakan oleh teman-teman ya hal-hal yang seperti itu, yang baik-baik seperti itu. Nah, kita kepingin kita duduk di majelis, hadir di majelis,
Kita mengadakan acara-acara semacam ini supaya kita ini bagaimana nanti matinya baik. Diceritakan oleh orang-orang, dikenang kebaikan kita. Dan pasti insya Allah tempat kita di surga. Kalau tidak bagaimana? Kemana kita coba? Teman-teman kita pasti orang-orang yang naudzubillah balik seperti itu. Dan pasti jelas kalau sudah matinya seperti itu balasannya neraka. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang ahlil khair. Dan insya Allah mati kita dalam keadaan husnul khatimah, dimasukkan surga Allah bersama baginda Rasulullah, bersama guru-guru kita dan keluarga kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang susah, orang-orang yang ahli maksiat. Dan mudah-mudahan ya Allah, mereka-mereka yang biasa ahli maksiat diberi taufik dan hidayah oleh Allah SWT, sehingga mereka berubah taubat kepada Allah, taubatan nasuha, dan kembali kepada jalan yang benar yang diridhoi Allah SWT, dan mereka pun insya Allah akan masuk surga bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu Nabi Muhammad. Ini sudah jam 11. Itu aja ya. Apa yang saya sampaikan sedikit saja. Seharusnya saya minta Habib Muhammad ini juga. Tadinya saya minta untuk memberikan tausiahnya untuk kita. Tapi ternyata baru muqaddimah sudah jam 11 ini, tak terasa nih, Masya Allah ya. Insya Allah untuk lain kali, untuk acara berikutnya nanti saya mohonkan kepada beliau untuk memberikan tausiahnya untuk kita semuanya. Kalau bisa waktunya agak dipercepat, ya kalau bisa dipercepat. Saya nunggu sampai jam 8:30 itu karena apa? Eman nanti bacaan-bacaan amalia ini kita baca, sedangkan antum-antum banyak yang belum hadir. Eman. Maka saya nunggu sampai semuanya bisa hadir, baru kita mulai. Kalau bisa jam 8 tepat sudah kita mulai. Jangan terlambat datangnya. Ya, eman kalau enggak tidak bisa mengikuti kegiatan ini, amalia ini dari awal. Bismillah. Kalau kita akhiri dengan qiyam dan doa.